Pada kesempatan ini saya ingin menggunakan kesempatan untuk menjelaskan kepada para popers sekalian tentang beberapa hal prinsip mengenai kebijakan publik. Satu, terkait konsep kebijakan publik. Apa itu konsep kebijakan publik? Yang kedua adalah jenis kebijakan publik. Dan yang ketiga adalah problem dan paradoks kebijakan publik yang dihadapi oleh masyarakat dan juga oleh para perumus kebijakan publik itu sendiri. Dan yang keempat adalah aspek politik dari kebijakan publik. Dan yang kelima, kita sama-sama akan melihat kiat-kiat cerdas dalam mengelola kebijakan publik. Untuk sesi kali ini, saya ingin mengajak para popers sekalian untuk melihat poin yang paling pertama, yakni memahami konsep kebijakan publik. Hal ini penting disampaikan di awal agar para popers sekalian bisa mengerti dengan sangat baik kerangka konseptual yang digunakan dalam setiap desain atau analisis kebijakan publik itu sendiri. Sebagai informasi awal, saya ingin katakan kepada para popers sekalian bahwa kebijakan publik itu bukan disiplin ilmu yang baru sama sekali. Disiplin ilmu ini berkembang cukup baik di negara-negara demokrasi termasuk Indonesia. Khusus di Indonesia, terdapat banyak sekali kampus yang menjadikan disiplin ilmu kebijakan publik sebagai program studi, bahkan ada kampus yang fokus menjadikan kebijakan publik sebagai fokus perkuliahan maupun kajian. Dalam buku yang kami tulis berjudul Restorasi Kebijakan Publik, Seni Mengelola Pemerintahan, kami berusaha menjelaskan gagasan dasar kebijakan publik dengan menggunakan perspektif dari beberapa pemikir seperti Thomas Dye, James Wilson, David Easton, Wildavsky, Laswell, Kaplan, Jansky, Brewer, De Leon, dan lain sebagainya. Nah, menurut Dye, kami mengutip penstudi ilmu kebijakan publik ini dari Amerika Serikat, dia menjelaskan bahwa kebijakan publik itu adalah apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Jadi menurut Dye, pemerintah adalah stakeholder yang paling penting dalam merumuskan setiap kebijakan publik. Nah, Dye menekankan betapa besarnya kewenangan pemerintah dalam memilih, memutuskan, dan melakukan aktivitas yang berhubungan dengan masyarakat. Jadi kewenangan pemerintah itu yang paling penting. Pertanyaannya, siapa itu pemerintah? Nah, poin ini nanti akan kita diskusikan di sesi berikutnya. Nah, dari penjelasan Dye ini, Wilson kemudian menegaskan dengan sangat baik bahwa pemerintah yang tadi dijelaskan oleh Thomas Dye itu adalah aktor penentu kebijakan. Tetapi yang dilupakan oleh Dye yang kemudian ditambahkan oleh Wilson bahwa selain pemerintah, ada masyarakat sebagai penerima manfaat atau target beneficiaries. Jadi pemerintah adalah policy stakeholders dan masyarakat adalah penerima manfaat. Nah, kalau pemerintah kemudian mendesain sebuah kebijakan tanpa memikirkan dengan sangat baik apa kepentingan dari masyarakat, maka kebijakan itu layak untuk dikritisi. Nah, mari kita lihat dua contoh yang saya kira penting untuk menggambarkan dengan sangat baik bagaimana kemudian kalau pemerintah itu membuat keputusan tanpa mempertimbangkan apa yang menjadi masalah dari masyarakat. Contoh yang pertama itu terkait Undang-Undang Cipta Kerja. Sampai hari ini Undang-Undang Cipta Kerja ini kemudian menjadi masalah karena sejak kemudian diundangkan tahun 2021 sampai dengan hari ini kemudian muncul Perpu, selalu ada pro kontra yang muncul, desakan dari masyarakat untuk kemudian direvisi undang-undang ini atau kemudian direview lagi itu sangat kencang. Kenapa? Undang-undang ini disusun, dinilai tanpa mempertimbangkan dengan sangat baik apa yang kemudian menjadi kepentingan masyarakat. Nah, jika dalam praktiknya tujuan ini tidak tercapai dan mendapat resistensi dan kemudian hari, maka peraturan tersebut tidak bisa dikategorikan sebuah kebijakan sebab masyarakat mengalami kerugian. Dari contoh ini dijelaskan bahwa sebuah kebijakan publik kalau kemudian tidak dipertimbangkan dengan sangat baik apa yang menjadi permasalahan dari masyarakat, maka kebijakan publik itu layak untuk dikritisi dan bahkan tidak bisa dikategorikan sebagai sebuah kebijakan yang berkeadilan. Itulah sebabnya proses identifikasi nilai-nilai dalam perumusan masalah merupakan tahap yang sangat penting dari proses kebijakan publik, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Ini 5 tahapan yang saya kira harus dipikirkan dengan sangat baik oleh pemerintah. Di tahap perencanaan ada agenda setting yang kemudian menjadi
tahapan yang sangat penting untuk dipertimbangkan oleh pemerintah. Di mana level, di mana kepentingan masyarakat kemudian dipertimbangkan. Di poin ini saya kira pemerintah harus memikirkan dengan sangat baik apa saja yang menjadi permasalahan dari masyarakat. Contoh yang kedua yang saya kira sampai hari ini menjadi problem yang sangat serius, itu terjadi perdebatan yang cukup kencang antara kelompok kesehatan dan kelompok kesejahteraan terkait kebijakan tembakau, kebijakan pertembakauan di Indonesia. Nah, pemicunya adalah ada dorongan dari Kemenkes sebagai perwakilan dari pemerintah berusaha untuk melakukan revisi terhadap satu peraturan, yakni PP 109/2012. Nah, peraturan ini ingin direvisi supaya pemerintah kemudian bisa lebih mudah untuk mengatasi adanya rokok-rokok ilegal, rokok batangan, dan lain sebagainya. Tapi di satu sisi kemudian desakan dari Kementerian Kesehatan ini mendapat tekanan dari kelompok kesejahteraan, dalam hal ini civil society, petani tembakau, asosiasi petani tembakau, dan lain sebagainya, karena dianggap merugikan 7-8 juta petani tembakau yang ada di Indonesia. Bayangkan, pemerintah berusaha untuk melakukan revisi terhadap sebuah peraturan, tapi peraturan itu ternyata setelah dikaji merugikan sekali 7-8 juta petani tembakau. Nah, di titik ini saya kira pemerintah perlu duduk lagi untuk mempertimbangkan dengan sangat baik apa yang kemudian menjadi kepentingan dari setiap kalangan-kalangan dari masyarakat tadi. Meskipun kemudian di satu sisi ingin menyelamatkan masa depan anak-anak bangsa, bicara soal kesehatan, tapi di satu sisi juga harus dipikirkan dengan sangat baik. Apa saja yang kemudian bisa merugikan para petani tembakau dan sebagainya. Nah, ini dua contoh yang saya kira menjelaskan dengan sangat baik kepada kita bahwa sebuah kebijakan itu harus didesain betul-betul, harus dipikirkan betul-betul apa yang menjadi permasalahan masyarakat dan dihitung betul oleh pemerintah sebagai policy stakeholders tadi. Ketika dia memutuskan sebuah kebijakan, dia menentukan sebuah kebijakan itu apakah kemudian menimbulkan banyak kerugian atau tidak. Kalau menimbulkan banyak kerugian, maka harus direview lagi. Tapi kalau kemudian tidak menimbulkan kerugian, malah kemudian mendatangkan dampak-dampak yang positif, saya kira kebijakan itu layak untuk diteruskan. Saya kira itu dulu para proper sekalian, konsep awal dan 1-2 contoh yang bisa kita sajikan kepada para proper sekalian. Sampai jumpa di sesi selanjutnya. Jika ada kebijakan yang para proper sadar itu keliru, jangan lupa kirim ke kami untuk kita ulas secara bersama-sama di kanal ini. Yang menurut kami saluran ini adalah saluran orang-orang yang tak percaya pada asumsi, melainkan fakta dan data. Saluran orang-orang yang ingin melihat data pakai mata, bukan karena feeling atau menduga-duga. Terima kasih dan salam perubahan.